Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bino Tegal. Tidak terasa waktu udah hari Jumat ya. Dari masjid langsung konten, makanya mohon maaf masih pakai sarung. Karena ini Jumat ya agak panas sedikit, jangan pakai kaos mulu kan. Karena Jumat tuh kan ada tahlilan juga ya. PP naik turun tuh hal yang wajar saja karena ada yang main scalping nanti juga akan naik lagi. Lengkap kan tadi TA udah saya bahas untuk kalian, Mas Bro juga semua bisa. Sedikit saya akan minta waktu untuk kalian yang para duda, kan banyak juga yang duda, yang janda. Hati-hati, karma itu berlaku, bener, karma berlaku. Kasihan banget sih, lama nggak ngomongin mantan ya, mudah-mudahan nonton. Dia berpaling dari saya itu demi mengejar laki-laki. Ternyata saya lihat di TikTok tadi, saya kaget, itu sudah ganti pasangan lagi dan memalukan. Saya rasa itu peluk-pelukan, video-video yang peluk-pelukan gitu yang kurang senonoh lah, kurang baik, itu udah ganti perempuan lagi. Jadi berpaling dari saya, malah si pacar dari istri saya, pacar dari mantan saya itu, ditinggal lagi, udah ditinggal pacaran lagi sama yang lain, sama laki-laki. Berpaling dari saya, cari laki-laki lain, ternyata laki-laki itu lebih brengsek dari saya. Kalau saya sih nggak, bukan brengsek gimana. Kalau itu mohon maaf ya, saya ada video-video yang nyanyi-nyanyi, ada perempuan-perempuan itu hanya klip acting saja, perempuan yang tidak kenal. Kalau saya itu muda, di sini kan saya dekat alun-alun Brebes, alun-alun Tegal, itu banyak perempuan-perempuan nakal di situ yang merokok lah, minum segala macam. Itu paling saya iseng-iseng kadang-kadang, ngapain pada merokok? Bakso punya duit nggak? Nggak ada mas, jajanin dong. Oke, beli bakso, paling modal bakso, beli bakso. Nanti saya video ya buat klip musik shot ya. Oke, nggak apa-apa. Anak-anak jalanan kayak gitu bukan ya paling saya nggak ada peluk-pelukan di situ tuh, nggak ada. Paling hanya salaman-salaman tuh kan hal yang biasa, masih dalam norma-norma yang yang wajar, dan nggak boleh yang kalau sampai peluk-pelukan gitu. Jadi karma itu memang berlaku. Sedikit tenang aja, nggak lama. Dan saya itu nguji coba, itu mantan saya itu kan ada teman saya masih punya, kalau saya udah di blok semua, punya WA nya teman saya itu, punya WA nya. Saya tuh nguji mancing gitu, nguji mancing sama duda. Teman saya itu duda, itu mantan saya kayaknya udah putus lagi sama cowoknya. Hajar aja tuh, kayaknya mau sama situ. Apa yang jawaban dia, saya kaget banget. Jawabannya itu, saya mas bro mau ganti perempuan 3 kali sehari bisa. Ih, kok gitu banget. Saya cari perempuan itu yang paling tidak yang menghasilkan, yang tajir, yang punya bisnis segala macam. Itu kaget. Mas bro itu mandang perempuan tuh nggak melihat dari ekonomi mereka. Saya lihat dari ininya, dari apanya, akhlak, dan saya lihat pinter ngaji, ibadah bagus. Tapi itu pun belum jaminan. Kurang apa saya mencari yang punya paguyuban jamiahan, yang sekiranya bisa ngaji, tapi nyatanya nggak jaminan kawan. Oke ya, itu kalau saya nggak mandang perempuan itu dari segi ekonomi, tapi banyak kan laki-laki itu yang teman saya yang saya tes itu begitu kok. Ngapain saya kayak emangnya janda kaya mantan mas bro, ngapain saya mau cari yang tajir dong. Itu laki-laki itu nggak semua kayak saya. Oke kawan, alhamdulillah ini PP koreksi dikit. Ini ada yang scalping. Yang modal-modal besar itu kan dia main trade, main scalping. Tadi kalian udah saya kasih video jam 4 sore untuk pemula-pemula untuk main trade. Tapi TA itu kebenarannya kan hanya 20-30%. Kalau kayak gini tuh lagi cocok. Maksudnya nggak ada fatfood berita yang aneh-aneh, tidak ada info-info yang mengerikan kayak perang lagi rame-ramenya. Pokoknya kalau market lagi anteng, nggak ada berita yang aneh-aneh, dan
malah berita yang positif dengan gencatan senjata Iran sama Amerika Serikat itu, kemudian clarity aset ETFPP. Jadi secara fundament lagi membaik, itu TA biasanya berjalan dengan baik gitu, sesuai dengan pakai RSI yang atas bawah. Kalau yang 5 menitan itu kan 15 menit itu kan time yang pendek, maksudnya modal-modal besar kayak ya modal-modal 20 juta, 30 juta, ambil 100, 200 sampai 500 ribu itu biasanya bisa hitungannya ya harian, umpamanya masuk pagi jual malam, kadang ya 2 jam sudah lompat, belum tentu. Malah ini PP itu ambil seminggu kan, baru lompat agak tinggi itu baru kita nunggu seminggu. Jadi swing lah, kita ambil swing ya. Kalau trade yang jam-jaman pakai time yang 15 menit itu nggak bisa gede, paling kita ngambil 3%, kadang-kadang udah disikat yang ngambil keuntungan 2%. Ini aja yang main swing kan harga sudah mulai turun, artinya hanya turun hal yang biasa. Kalau arahnya tetap akan ke atas, cuma hanya turun ini aja. Main trade, karena di dalam kripto itu kan bukan semua holder long invest, ada juga pemain-pemain scalping ataupun pemain trading. Dan kalian jangan khawatir karena MCPP ini masih kecil, MC-nya, market cap-nya itu masih kecil ya. Juga nunggu clarity aset, nunggu di ETF kan, nunggu likuiditas masuk. Ketika dana segar masuk ya luar biasa. Makanya di kripto itu kan ada yang scalping, ada yang swing, ada long invest, ada yang trade. Itu kalian tadi kan udah saya kasih ilmu-ilmu untuk trade yang untuk pemula yang gampang tadi dimengerti, videonya nanti bisa, yang belum nonton bisa ditonton. Kemudian itu kan yang modal-modal besar, makanya saya sampaikan kalian nanti kalau yang nggak sabaran, ujung-ujungnya sih nanti kalau sudah FOMO, sudah euforia, sudah di ETF kan, pemain besar masuk PP, institusi masuk PP, asal kalian sabar, ikuti naik turunnya, saya rasa akan Rp1 akan sampai. Tapi kalian mampu nggak sabar dan terseleksi alam, nggak semudah itu juga. Dengan bantingan kalian berjiwa besar nggak, secara psikis keganggu nggak, itu macam-macam. Makanya saya kasih solusi 02 itu kan mudah ya, market cap masih kecil untuk 02, makanya masuk saat ini yang banyak mungkin. Saran saya, tapi jangan ikuti, bukan saran ya, saya nggak mau menyarankan kalian jual beli aset kalian. Saya hanya akan memberikan info yang saya tahu saja. Strategi saya begitu, nunggu 04 lama banget, padahal nanti akan sampai ke Rp1 umpamanya. Nunggu ATH 04 lama banget ya. Kita strateginya, money manajemennya saya tambah muatan terus saat ini. Jadi 0,2 saya sikat setengah dari porto saya kan, artinya kan berarti saya udah cuan 150% dari harga sekarang, udah cuan gede. Maka yang dipertandingkan di situ tinggal cuannya saja ya. Untuk pemula awal-awal pakai modal sendiri dulu nggak apa-apa. Mas Bro dulu juga mobil satu hilang di koin Raca, jadi udah ngalamin pahit tuh, udah ngalamin. Untuk sekarang nanti harus pinter-pinter dalam bermain kripto. Ikutilah si paus. Paus itu pertama kan, kalau kita kan salahnya kan nggak mau BTC. Paus itu kan masuk BTC dulu, setelah cuan BTC baru cuannya dia mainkan ke altcoin, karena BTC desentral sedangkan altcoin masih dikontrol debt-nya kan gitu. Nah kita ikuti, karena kita harganya miliaran nggak pernah mau masuk ke Bitcoin, padahal kan mau harga itu nggak pengaruh dengan keuntungan itu kan yang didapatkan margin dari kita punya modal itu sebetulnya. Mau harga mahal, mau harga murah itu nggak peduli, yang penting koin itu akan naik. Harga murah banget, baby doge nggak terbang-terbang, kalian punya triliunan koin tapi buat apa, nggak ada harganya. Itu kayak begitu, harus mindset kita harus kita rubah. Kemudian itu saran saya nanti ke depan itu mulai diatur dalam bermain kripto untuk menjaga psikis kita. Kalau kita uang pas-pasan,
money management harus benar. Beda kalau orang yang duitnya banyak ya, kalah 1 miliar 2 miliar masih punya banyak uang yang lain, banyak usaha yang lain. Tapi saya berbicara ini, kita harus saya sampaikan walaupun pahit, karena ya kan ada orang yang duitnya pas-pasan, bahkan pinjol, utang sana utang sini. Tapi banyak juga yang di grup saya pas sampai punya 10 BTC, akhirnya 10 BTC itu berapa? Kan puluhan miliar dia kan. Ya itu pun ada kawan. Jadi kita ngomong yang antara kita harus bisa menyatukan antara yang modal besar dan modal kecil. Itu cara main money managementnya sebetulnya sama. Si well paus itu modalnya kan besar, modalnya besar, tapi ya masuknya ke BTC modalnya besar, nggak mau masuk yang koin-koin berbahaya. Kemudian kita nanti ngaturnya seperti itu. Yang jelas simpel ya, jadi kelipetan muter-muter gak karuan. Intinya kita cuan PP dulu sebanyak-banyak mungkin. Nanti yang dimainkan setengah modalnya ambil dulu, cuannya setengah dimainkan. Untuk investasi nggak usah ngoyo, yang setengahnya itu nanti yang di grup saya akan saya mainkan ketika ada momentum yang gebrakan harga bandingan, kemudian diperkirakan akan cepat naik dalam hitungan hari. Itu tembak di situ ketika sudah cuan diambil. Contohnya apa? Contohnya ketika ada crash gara-gara perang, itu kan kayak Ukraina dan Rusia kan hanya hitungan sebentar. Malam jam 12 malam perang, pagi anjlok luar biasa BTC, kemudian sorenya malamnya sudah pump kembali. Itu walaupun nantinya turun lagi, itu enggak jadi soal. Dan kalau punya uang yang banyak, cadangan kita saat bear market tentunya dihajar untuk BTC-nya, cadangan itu ya. Untuk altcoin nanti setelah cuan dari BTC, mereka pun kan masuknya BTC dulu, enggak akan dia pikir nanti ketinggalan altcoin kita kalau masuk ke BTC dulu, nggak dapat altcoin harga murah. Bukan begitu. Mereka bisa bermain, bisa memainkan bagaimana caranya dia mau masuk ke altcoin dibanting dulu dengan berita fatwa di mana-mana dan macam-macam. Untuk PP kesempatan akan di ETF kan, tambah muatan terus, nggak usah lihat naik turunnya harga. Saya rasa nanti sampai akhir tahun akan nendang terus, karena salah satu fundament berdasarkan desentralis ataupun market cap-nya, holdernya yang sangat tidak perlu saya ragukan lagi. Untuk kalian, tiap hari saya sampaikan untuk kalian itu sangat luar biasa menurut saya. Tinggal kita nunggu sabar pamnya saja, naik turun hal yang wajar, karena di situ ada pemain trade ya dengan modal besar, yang kemarin harganya di 0,5, sekarang 0,64 tadi, sekarang 0,4 tadi sampai 0,8, itu kan sudah cuan gede yang modalnya banyak. Mungkin itu aja karena ini malam Jumat. TA juga udah saya kasih tadi sampai 15 menit kan lengkap. Di situ ada Bollinger Band, ada bisa dicek itu yang teknikal, judulnya technical analysis lengkap untuk trade ataupun swing tuh. Tadi lengkap, ada Awan Ichimoku, ada Bollinger Band, ada RSI, Trendline, juga termasuk Fibonacci ya. Mungkin cukup, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, mudah-mudahan cuan semua ya, cuan semua, dan bisa menjadikan kalian manfaat untuk keluarga kalian ya. Mudah-mudahan yang janda cepat nikah, yang duda kayak Mas Bro cepat mendapatkan jodoh yang benar, yang gak main-main dalam urusan cinta ya. Ini aja yang ninggalin saya ngejar yang lain, malah yang lain sudah peluk-pelukan dengan orang lain lagi. Apakah enggak sakit hati? Itu yang namanya karma, itu berlaku. Ya, padahal enggak sampai lama karma itu akan berlaku. Jadi kita segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan menuai hasil. Sedangkan kita dengan sabar di PP, saya rasa nanti juga akan mendapatkan hasil yang besar ya. Tetap diam, riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi ya, bisa cuan, membeli mendadak. Mas Bro hanya memberikan info sekitar yang saya tahu, semua risiko ditanggung masing-masing ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP Just